Nanti kasihan Jenny 让让我我们们来到学校，这里有我们美丽的校园，可爱整齐的老师，友善和朋友。现在我我们们要开始学习了，今天还有我们一块学习，见到成长。Amin. Oke, selamat pagi semuanya ya. Enak, hari ini hari apa ya? Sabtu loh. Hari Minggu. Hari Pramuka. Hari Minggu. Pramuka. Iya betul, hari Pramuka. Hari Minggu loh sih, hari Langsung Minggu. Sabtu coba. Belum kirim Hari Sabtu ya. biasa lah sih. Hari Sabtu biasa. Hari ini hari Pramuka. Sebentar, langsung Sabtu kirimi apa namanya? Kan misalnya hari Pramuka supaya bisa yang di statusnya kalian. Kita mau sebentar. Langsung Septi mau mengingatkan, apakah kalian masih ingat tepuk Pramuka? Lupa sedikit nggak usah. Lupa sedikit, ayo bersama-sama yuk. Ayo bersama-sama. Pramuka, Raja Muda, Karena siapa? Udah lupa loh sih. Pramuka. Gara-gara Tepuk online Pramuka, hampir 2 tahun. Pramuka, Praja Muda Karana. Gitu kan Bukan dulu. karena. Bukan karena. Ayo lagi yuk. 1, 2, Lupa. 3. Dinyalakan semuanya. Mikrofonnya. Biar bersama-sama, biar inget lagi. 1, 2, 3. Tepuk Pramuka. Pramuka. Sebenarnya dulunya itu ya, aku pikir itu karena, bukan karana. Raja Muda Karana. Ayo lagi. Debat online. Hanya itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Nggak ingat. Dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah, ayo. Dari atas ke bawah. Nah, gini ya. Ayo. Lagi. Ayo Dani dinyalakan mikrofonnya. Pepe, Sharon, Puri, Jekonia, Gaby, Kevin, Daniel. Di sini ada Cece yang muter musik Lausi Banter. Apa Cece? Suruh matikan dulu sebentar. Yuk. Pepe, Sharon. 1, 2, 3 sambil tepuk ya. Tepuk Pramuka. Bentar lagi aku pindah tempat. Pramuka, Raja Muda Karana. 2 kali ya. Pramuka. Raja Muda Karana. Yang mana ini? Ganteng. Setiap kali kelas 6 selalu malu-malu ya. Ada suaranya es krim. Wow. Es krim. Suaranya es krim. Ya udah, itu tadi Itu kita punya es krim tuh minta ambil loh di rumahku. Panjang, maksudnya panjang punya Tapi kalau gini sudah mau es krim, kalau waktu tepuk Pramuka nggak mau. Es krim mau. Pramuka itu salah satu simbol kesolidan kita ya. Jadi di Indonesia itu untuk selalu solid itu diwajibkan untuk mengikuti Pramuka. Jadinya biasanya dari Pramuka itu nanti akan diajarkan gotong royong, toleransi gitu. Tapi Loso Septi dulu punya pengalaman yang tidak baik sama Pramuka. Jadi waktu berkemah itu Loso Septi kebanjiran. Tapi padahal Loso Septi suka waktu Pramuka itu kan ada penjelajahan. Nah, penjelajahan kebanjiran enggak? Jalan-jalan ke hutan-hutan gitu. Jadi Loso Septi suka itu waktu penjelajahan. Tapi waktu kemahnya kebanjiran itu yang nggak suka. Jadi banjir di hutan itu. Loh, dulu itu kalau kemah nggak kayak kamu. Kalau kamu kan bawa tempat tidur ya. Itu dulu cuman makanan dari rumah, makanannya sudah api unggun doang. Unggun ya. Di sekolahnya Loso Septi dulu masak sendiri. Bahkan masak sendiri bener-bener kemah, jadinya bawa peralatan sendiri. Bawa beras, kemudian masaknya itu ya bener-bener masak di itu loh.
masak dengan kayu itu. Tapi Tahu, kangen sama persami ember. loh. Sama kayak ember gitu loh, dimasak makan Nggak pernah persami loh, Kok kakak mau nyoba ya? Waktu persami jadinya benar-benar masak itu sudah nanti apa namanya bikinnya Kangen loh, nasinya cerita nasi. gitu jadi kangen persami. Bukan nasi yang kayak kamu dari Magicom itu tidak, jadi nasinya kayak bubur Beras. gitu. Dimakan bersama-sama sama anggota kelompoknya gitu. Bikin tenda, itu tendanya bikin sendiri. Bayangkan kelas 5, kelas 6 itu bikin tenda sendiri. Aduh, Tenda dari apa itu, ya? Kalau sekarang dari kayu itu. dibangunkan tendanya. Dulu Iya. Pengen. Waktu itu mau ikut persami tapi ada lomba. Ya, ada lomba persami ya. Ya itu 17-an kayaknya kalau di Oh alah. kalau 17-an di sini kayaknya ngadain lomba game loh sih. Kayak lomba game. Lomba iya, game. turnamen Oke. kayak tur Waktu gitu, itu siapa pas yang menang nanti dapat coba hadiah untuk gitu. mengenang persami, mungkin ada yang punya tenda di rumah. Mah aku mau bikin tenda di dalam rumah. Punya sih aku. Mau kemah di dalam rumah. Anu loh, sebunya tapi sudah berapa tahun enggak dipakai. Berapa tahun? Kamu pernah bikin tenda dari selimut? Maksud saya sering. Pernah. Oh, loh, pernah itu aku loh sih. Pernah kadang-kadang ya, Aku pernah. masih kelas 3, kelas 4 itu. Kelas Wah, 1, kelas 2 gitu loh. dari bantal Ya. bantal yang atas itu dibangun gini. Jadi apa ya, Tenda. jadi bangun gini disusun terus di atasnya kasih selimut loh sih. Iya. Jadi tuh. Iya loh, waktu itu Tiduran belum udah punya di situ laptop dah. loh. Se. Di dalam Udah 2 kali loh ikut persami Di atas kasur. Aku taruh 2 meja kali di ikut atas persami kasur. waktu mau Iya. naik ke SD sama pas kelas 4 itu. Pas kelas Terus 4 habis seru. Pas kelas 4 seru tidurnya jam 2 malam. orang sampai kalian jam gak ada 3. yang Kangen ini tahu kayaknya kok di sama atas persami itu ya. ada Padahal penampakan. tahun ini tahunnya kelas 6 ini persami. Kamu ikut persami berapa kali sudah? Sekali loh. Satu. Dua kali. Habis itu online. Dia kelas 4. Jadi nggak bisa Dulu waktu Iya. kelas 4 itu di atas tuh ada penampakan loh di kelas di kelas 4 itu di ruang kelas 4. 2 kali. Dua Greven yang kali? tahu itu Katanya penampakannya apa. Ada deh. Pokoknya Oh ada deh. Iya mungkin kalau mau mengenang persami boleh bikin tenda Oh. dan selimut di atas kasur. Ada Ya. pas TK. Pas TK ya. Pas TK ada, pas TK ada, tapi aku nggak boleh. Oh, Ya, nggak aku boleh. nggak ikut pas TK loh sih. Nggak mau loh sih. Oke nak. Waktu Kalau aku nggak kita boleh mengenang masuk, persami. ada. Nah sebetulnya kegiatan pramuka itu mendekatkan kita ke alam. Ya mendekatkan kita untuk mencintai alam. Oh bagaimana cara melestarikannya. Itu sama halnya dengan kita itu lebih harus care ya. Harus care kepada alam. Misalkan kalau waktu persami itu harus. Oh kalau buang sampah nggak boleh sembarangan. Kalau menggunakan kayu bakar itu tidak boleh dibakarnya di dekatnya daun-daun yang kering supaya tidak menimbulkan kebakaran hutan. Nah, itu salah satu kita untuk menjaga kelestarian alam. Sama aja dengan yang akan kita pelajari hari ini. Coba dibuka buku IPA-nya semuanya di halaman 21. Coba dibuka buku IPA-nya. Buku IPA-nya halaman 20, pelestarian hewan dan tumbuhan. Kalau di situ kan kamu kemarin sudah membaca ya. Sekarang Loh Sakti ingin kamu mengenangnya. Nah, kan Loh Sakti tidak bisa membawa kamu ke dalam ke dunia nyata, jadinya kita nonton video. Kenapa kita harus? Nah, ini dia, kita harus melestarikannya. Belum ada loh sih. Oh iya, udah ada. Sudah ada? Sudah kelihatan? Cara lain, sulit beradaptasi dengan lingkungan, memiliki tingkat perkembangbiakan yang lambat, dan terjadi bencana alam. Yang kedua, faktor manusia. Banyak kegiatan manusia yang dapat menyebabkan kepunahan hewan dan Coba. Jadi ternyata kepunahan hewan, nah, bukan hanya hewan ya, tapi juga kalau sudah hewannya punah,
belum hewannya yang punah. Ini tumbuhannya dulu yang punah, itu hewannya akan mengikuti kepunahan. Apa yang menyebabkannya? Ini ada faktor alam dan juga faktor manusia. Ini harusnya yang faktor manusia bisa dicegah. Karena kalau yang faktor alam ini itu sudah kejadiannya dari Tuhan ya. Karena misalkan mereka sulit beradaptasi dengan lingkungan karena ini juga salah satunya ini mungkin karena ada pemanasan global akibat dari manusia. Gitu ya, kekeringan gitu. Tapi kalau yang memiliki tingkat perkembangbiakan lambat, ini kan sudah sudah dari Tuhan. Contohnya yang memiliki perkembangbiakan lambat siapa? Hewan yang memiliki perkembangbiakan lambat. Kalau tumbuhan tuh yang tumbuhnya lama itu durian, lama itu. Lama, pohon jati kalau tumbuhan. Kalau hewan siapa ya? Yang memiliki perkembangbiakan lambat. Badak. Setelah badak. Contoh lagi. Gajah. Betul sekali. Gajah itu hamilnya berapa tahun? Berapa tahun apa berapa bulan? 9 tahun, 9 bulan, 9 tahun, 100 tahun, 1000 abad. Enggak. Ada itu di bukumu. Nah, di bukumu kan belum baca semua. Kemarin yang lo suruh baca itu? Belum baca? Sudah. Perkembangbiakannya gajah itu berapa lama? Enggak baca. Enggak baca ya? Ada itu di dalam buku. Perkembangbiakannya gajah berapa lama? Itu apa buku ini ya? Lupa lah. Sepertinya bukan buku ini. Nah, itu. Jadi kecuali kalau semut. Nah, itu kan perkembangbiakannya cepat ya. Jadi dia tidak menyebabkan kepunahan. Banyak ini di atas ada semut. Kemudian ini kalau faktor manusia, penebangan dan pembakaran hutan. Kemudian ini jelas ya, ini untuk membuka lahan baru biasanya. Perburuan liar. Perburuan liar itu biasanya nama lainnya adalah pembalakan. Nah, pembalakan. Badak itu diincar buat itu culanya itu loh. Culanya, iya. Eksploitasi secara berlebihan. Itu dimanfaatkan secara berlebihan. Maksudnya contoh ya, tadi badak diambil culanya, dibuat obat culanya. Kemudian pembuangan sampah ke alam. Ini yang sering kita temui. Pernah kamu temui pembuangan sampah ke alam ini? Adik pernah loh. Di mana? Membuang sampah ini udah bilang suruh buang di tempat sampah, adik malah buang di sungai. Katanya lupa. Pembuangan sampah ke sungai, apalagi kalau sungainya sungai alam. Pernah melewati sungai alam itu kalau di Jember itu banyak. Kamu pernah melewati jalan yang dekat bekas Lumpur? Ada di kebun binatang Bening. Habis gitu di mana lah? Di sini langsung depan di dekat rumahku ada sungai. Itu dulu waktu bapakku kecil sering mandi di situ loh, masih jernih gitu. Wah, sekarang butek. Sekarang sudah jadi coklat dibakar. Iya, pembuangan sampah ke Gunung Pasang lebih bening lagi. Itu yang kapan buat banjir itu. Jadinya kalau kita seharusnya membuang sampah ke alam ini kalau bisa. Tapi gimana loh secara harus ya. Gini caranya bagaimana? Kalau membuang sampah ke alam ini kita harus mencegah diri sendiri dulu, dari diri sendiri ya. Kalau Lause Septi itu sekarang di rumahnya Lause sudah harus punya 2 tempat sampah. Jadi sampah organik dan sampah anorganik. Jadinya kalau sampah organik ini kayak misalkan semuanya dah, mulai sisa nasi, sisa makanan itu disampah di situ. Nanti itu dijadikan pupuk. Kalau yang sampah anorganik, sampah plastik, bungkusnya bungkusnya misalkan bungkusnya mie, bungkusnya snack, nah itu ditaruh di satu wadah juga. Nah kalau misalnya aku nggak bisa memanfaatkan sampah anorganik nih, aku maunya tak bakar aja biar cepet habis gitu ya. Membakarnya pun ada caranya, membakarnya supaya karbon monoksidanya tidak keluar. Nah itu ditutup pakai tong, jadi pakai tong. Aku kalau anorganik dikumpulin terus dijual. Iya, kalau sampah anorganik misalkan ada botol. Iya, kayak botol aqua itu kardus gitu.
Nah, atau di Laku 2.000 itu buat iya, jajan. betul sekali. Kalau misalkan itu sampah plastiknya yang kecil-kecil, Harus ngumpulin misalkan sekilo, bungkusnya 2 kilo. kecap, nah itu bisa apa namanya kalau mau dibuat eco-brick boleh. Pernah bikin eco-brick kan? Enggak. Pernah. Sampai full di Iya. rumah. Waktu itu dikumpulin. Enggak pernah. Iya. Pernah dulu satu Punya kali. Lause itu eco-bricknya jadi tempat duduk. Oh, itu tuh aku sering Nah, loh. iya. Disuruh Lause Sita dulu Kurang itu. penuh kayaknya itu, Daniel. Ya, kurang dipenuhin ya. Itu kalau botol besar itu harus 500 gram ya. Kurang Daniel tuh kecil-kecil sering sih. ngumpulin tuh Lause di sekolahan dulu tuh Lause. Iya. Sampai banyak. Iya. Banyak. Yuk, kita lanjutkan ya. Jadi untuk membuang sampah ke alam itu kita harus mulai dari diri sendiri, ya. Tapi Awalnya dari banyak sampah itu cuma jadi satu sampah. kalau sampah langsung plastik di yang apa buat namanya, kalau sampahnya dibuat satu sampah jadi satu tempat sampah, itu misalkan sampah organiknya nggak dipisahin sama sampah anorganik, itu kalau kita misalkan ke pak sampah pun sampahnya juga akan kerepotan, karena sama pak sampah itu nanti kalau di Jember itu sampahnya akan dibakar semuanya, nak. Jadinya enggak dipilah lagi. Jadi ya harus memilahnya itu dari rumah tangga, dari rumah kita gitu. Di depan rumah tuh malam-malam loh dibakar loh sampai enak-enak tidur sesak nafas loh. Iya, itu dibakar. Jadi cara membakarnya itu kalau punya Lause sini Septi, bakar daun Lause. kalau Lause Septi itu di rumah itu, jadi kalau membakarnya itu dikasih di dalam tong, terus tongnya itu dikasih tutup. Jadi kalau mau membakar langsung di situ dan ditutup dah tongnya. Oh, di oven langsung dibuka loh langsung dia Kalau ditempatin di langsung ya. Lause di belakang itu ada yang bakar. Asapnya itu Lause kayak yang kebakaran Lause saking banyaknya Lause. Yang banyaknya sampahnya. Iya, Iya, kayak kukira kebakaran kan langsung ke belakang, ternyata bakar sampah. Ternyata bakar sampah. Mengecewakan Kalau apa sekali. namanya, memang kita apa namanya masyarakatnya kan tidak bisa tidak terbiasa, kemudian kalau mau dibilangin nanti kita dikiranya keminter gitu ya. Jadi ya paling dikira paling disiplin lah. Ya, paling tidak diri kita sendiri dulu ya. Oke, yuk kita lanjutkan sekarang. Kita lanjutkan. Ini faktor penyebab kepunahannya, jadi ada 3 untuk faktor alam dan satunya ada faktor manusia ya. Eksploitasi secara berlebihan dan pembuangan sampah atau limbah ke alam. Berikut beberapa contoh hewan dan tumbuhan yang tergolong langka. Ini siapa nih? Hewan langka. Ini hewan langka ya? Harimau, komodo, Komodo, cendrawasih. ada Daniel. Ada hewan langka. Ada Daniel. Hewan langka itu berarti jenisnya sudah. Tapi dia pernah lihat badak, pernah lihat apa itu namanya geruk-geruk itu apa? Siapa? Orang hutan. Coklat, iya orang hutan. Tapi kan tidak di sembarang tempat toh. Iya, ada di jadi dia itu jumlahnya terbatas dan hanya hidup di suatu daerah tertentu saja. Badak putih sekarang udah gak ada ya? Udah mati. Udah gak ada. Coba kita lihat lagi. Badak bertulah 1 juga. Ini adalah hewan langka. Disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Berikut contoh hewan yang tergolong langka dan bahkan terancam punah. Siapa ini? Itu ada ya di bukumu ya? Cendrawasih itu. Cendrawasih di Papua. Kalau tulah badaknya ditebang, ditebang ini loh, ditebang ya. Iya, burung cendrawasih. Jadi burung surga. Iya, betul. Masa mati kalau dipotong ya tulangnya? Ini badak bercula 1 hidupnya di mana? Di ujung Kulon, Banten. Badak ini memiliki 1 tulah di atas. Sekarang badak itu badak putih udah mati loh, gak ada lagi badak putih di dunia. Karena perburuan. Nah ini tulahnya Nah itu dibesarin loh yang bagian luka itu. Janganlah, jijik nanti anak-anak. Kalau aku biasa aja, takut yang lain.
Ini juga terancam punah loh ya orangutan. Ya itu kan masih ada loh. Ini di kelas kita loh juga ada Ya dia. kalau ini tidak karena perburuan ya. Ada. Ya kalau ini karena Canda dan perburuan canda liar dan juga canda dan. karena kerusakan habitat. Jadinya tempat hidupnya itu pembakaran Bekantan hutan pun sama ada. Kak, di Indonesia. Di pembakaran hutannya dijadikan untuk Daniel pemukiman dan baperan. perkebunan. Jadinya dia tersingkirkan pelan-pelan ya. Bedanya orangutan dengan monyet ya apa? Kalau orangutan ini itu dari cenderung lebih pintar. Bulunya Iya, gitu. panjang. Ya. Kalau monyet Kalau kan orang- ekor panjang ya. Ya. Ya, oke. Cenderung lebih bodoh. kalau Kasihan ya, nggak punya tempat monyet itu tinggal. sering nyuri tapi kena karmanya loh suka preset. Komodo. Komodo. Ini dari Indonesia nih, kemudian Wih, dari Ada di mana ini hidupnya? Di Pulau di Pulau Tenggara Komodo. Timur. Keberadaan komodo terancam Tapi banyak kalau sih perasaan. Jadi satu pulau itu Itu isinya cuma komodo ada di semua loh. Indonesia loh, gak ada dia yang di Iya, mana-mana. iya tahu. Indonesia. Kalau berkeliaran langsung menghilang dalam beberapa Jadi dia pokoknya itu lah. ini jadinya gimana? Jadi dia menurunnya populasinya disebabkan karena banyak hal ya, mulai dari perburuan liar, perubahan lingkungan, Berkurangnya sumber kemudian makanan. berkurangnya sumber makanan, bahkan sampai penduduk di situ tuh menyediakan kalau misalkan sapi 1 ekor gitu untuk dimakan oleh komodo. Padahal komodonya banyak yang merubuni gitu. Jadi ini sudah Jadi satu pulau itu isinya komodo semua loh. ada penduduknya juga, ada penduduknya. Jadinya makanya sama penduduk itu disediakan makanan supaya kalau komodonya tidak ke pemukiman penduduk. Gitu. Tidak meninggal. Itu meninggal. Itu sudah dikasih pembatas kok. Iya, itu Ya, ada iya dong. petugasnya ya loh sih. Ada Ini petugasnya. dia harimau Sumatera. Harimau. Ini harimau terakhir ini. Harimau Sumatera ini harimau terakhir yang masih hidup di Indonesia karena kalau harimau Bali sudah punah, harimau Jawa sudah punah, ya tinggal harimau Sumatera. Gak bisa diomongin loh rakyatnya loh. Ya, kalau yang ini tinggal terakhir ini yang di Indonesia ini. Jadi gak bisa beranak ya. Mungkin suatu hari bukan manusia lagi yang itu nembak. Harimau yang nembak manusia nanti. Dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Mati itu loh sih. Ini dibuat keperluan. Aduh. Harusnya kalau Dibuat keset itu waktu seperti itu ini loh. ya, itu harusnya dibudidayakan, ya kan? Kalau Gak seru udah manusia sekarang. penangkaran, apa namanya? Penangkaran Ini hiu semuanya yang jadi diburu. Aja lah sebagai kayak gituin. Iya. siapa yang nama buahnya namanya masih ingat? Aplesia Arnoldi yang ini yang besar ini. Gak tahu. Kantong semar. Jamur. Bentuknya Coba kita dengarkan dulu penjelasan. Aduh, bentuknya itu disensor. Ini langka dan mendekati kepunahan juga. loh sih, kan tadi katanya loh harimau Sumatera kan spesies terakhir. Nah itu masih bisa beranak Dengarkan apa dulu belum? sebentar, didengarkan dulu. Bunga Rafflesia arnoldi terdapat di hutan-hutan Sumatera dan sebagian Kalimantan. Bunga ini hidup parasit di tumbuhan menjalar. Kuncup bunga ini dapat dijadikan obat sehingga sering dijarah. Amorphopalus titanium. Amorphopalus titanium merupakan tumbuhan dengan bunga terbuka Gede, panjang namanya. yang mengeluarkan bau seperti bangkai, sehingga dinamakan bunga bangkai. Bunga ini termasuk langka dan dilindungi pemerintah. Tempat hidupnya secara alami di Sumatera. Ini ada Malaysia. Kantong semar. Tumbuhan kantong semar jarang ditemukan. Ya asing. Tumbuhan ini tumbuh di daerah yang kekurangan unsur nitrogen. Hutan di Tangkuban Perahu, Jawa Barat merupakan salah satu tempat hidup kantong semar. Manusia sering mengambil kantong semar secara langsung dari hutan untuk diperjualbelikan. Cendana. Tumbuhan cendana banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur.
Tumbuhan ini digunakan sebagai rempah dan sebagai pengharum. Keberadaannya kini langka dan harganya menjadi mahal. Asmilaria. Asmilaria merupakan tumbuhan penghasil kayu baharu. Baharu memiliki kandungan kadar damar yang wangi sehingga dijuluki emas beraroma dari hutan. Tempat hidupnya di hutan pedalaman Kalimantan. Harga jual tumbuhan ini mahal sehingga banyak diburu orang. Keberadaannya sekarang sangat mengkhawatirkan dan terancam punah. Apa saja yang dapat kita lakukan sebagai upaya pelestarian hewan dan tumbuhan? Usaha pelestarian hewan dan tumbuhan dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contoh pelestarian in situ antara lain Suaka Marga Satwa, Hutan Lindung, dan Taman Nasional. Coba perhatikan dulu. Ini tadi. Nah, Graven mau tanya apa, Graven? Tadi kan langsung bilang harimau Sumatera itu sisa spesies terakhir. Berarti masih bisa melahirkan atau enggak? Bisa melahirkan lagi, nah. Jadi seharusnya Itu tadi anaknya itu dapat dari mana kalau nggak melahirkan? ya harus Bukan. maksudnya Kan itu biasanya kan ada cewek cowok gitu kawin. Kalau nggak maksudnya ada cowoknya, spesies nggak ada terakhir. ceweknya. Jenisnya itu terakhir sudah Graven di Indonesia. Nggak punya lagi kita itu jenis dari harimau Kalau misalnya lain. itu punah gimana, Lause? Ya kalau punah kita nggak punya lagi sudah. Nah, makanya Ada harimau harus putih kan, Nabi Lause? Ada harimau Apanya putih cowok, anaknya betina. sekarang itu kan ada di kebun binatang itu, makanya toh di kebun binatang itu ada harimau Sumatera. Nah, harusnya itu kalau misalkan mau Ahmad itu loh, kan juga mau melihara harimau. dieksploitasi itu harusnya dilakukan penangkaran. Jadi ada beberapa penangkaran yang dilakukan di Indonesia. Contohnya penangkaran buaya, karena kulit buaya itu mau dijadikan apa namanya tas, mau dijadikan sabuk. Jadi itu dibudidayakan. Nah, Satu sabuk, satu buaya itu loh sih dipanggil pernah pergi ke Banyuwangi? Pernah pergi ke Banyuwangi? Pernah. Diambil Pernah. tengahnya toh itu loh, Gitu. tengahnya sininya loh, di punggungnya itu yang buat sabuknya satu sabuk satu buaya. Satu sabuk satu buaya. Jadi Buaya kalau darat. misalkan apa namanya kalau hiu itu ada penangkaran hiu. Penangkaran hiu itu ada di Banyuwangi. Nah, itu diambil siripnya kan hiunya. Nah, jadi mulai sudah dibudidayakan. Ada lagi penangkaran penyu. Pernah dengar penangkaran penyu? Oh, itu dulu yang Aku penyu dengarnya itu ya loh. pura-pura. Dulu itu penyu itu dipercaya kalau lempar koin tuh loh, lempar koin di kolamnya cetuk. Segini enak loh dimakan gitu. Ya, Aku pernah makan telur penyunya mentah loh sih, enak loh. telur penyu mentah. Nah, Loh, iya, sekarang kalau beneran. misalkan Enak. Bisa disedot. ini kalau Iya, kalian adalah hewan-hewan ya. Sekarang yang di tumbuhan. Jadi tumbuhan itu juga ada yang terancam punah juga. Jadi ada Rafflesia arnoldi. Kemudian ada siapa ini tadi namanya yang namanya katamu panjang? Bunga Bangkai. Gak asing itu. Titanium. Nah, ini juga hidupnya di Sumatera. Kemudian dia alami di sana. Nah, ini yang banyak apa namanya yang bentuknya seperti kantong ini juga hampir punah, yaitu kantong semar. Jadi yang biasanya hidup di daerah kekurangan unsur nitrogen ini ada dua, nak. Ada kantong semar sama siapa satunya? Ada yang Rafflesia. bukan Rafflesia, satunya lagi. Bunga bangkai. Bukan. Siapa ya? Lause, bentar. Harimau tapi ada harimau putih, Lause. Ini. Masih kan cocor bebek. Mana ada cocor bebek itu? Itu ya kalau ada serangga masuk di tengahnya itu langsung nutup itu, langsung makan ini. Namanya ini. Venus flytrap. Jadi Cocor teman bebek. kantong semar, mereka juga hidup di daerah yang kekurangan. Iya, pinter cocor bebek. Program. Aku tahu itu. Namanya adalah si Venus flytrap. Tulisannya seperti ini. Kantong semar itu loh sih. Di sini kantong semar. Kata bahasa Inggris itu, Bang. Nggak bisa bahasa Inggris. Venus
Venus flytrap. Iya, Venus flytrap. Tahu aku Lose pernah lihat sering Lose. Di Pernah YouTube lihat itu sering. eksperimen loh sih, di YouTube itu sering eksperimen. Nah, ini Pernah jadi lihat Venus sering. flytrap. Oh, Oke, di kalau YouTube sudah, tapi. sekarang kita lanjutkan. Nah, tadi ada tumbuhan. Ada lagi yang ini. Nah, ini ada cendana. Itu tadi makan lalat ya. Nah, ini cendana. Cendana ini tumbuhan yang digunakan untuk rempah-rempah dan pengharum. Ini harganya sangat mahal sekarang. Setelah cendana, ini sudah yang terancam punah ya, Nak. Ini kayu gaharu. Kayu gaharu. Nama ilmiahnya Aquilaria. Wah, tapi kalau di Indonesia... Kayu dari mana itu loh sih? Kayu dari mana ini tadi? Kalimantan ya, Nak, ya? Oh, dari hutan Dari dong. Kalimantan. Kalimantan ya, Kalimantan ya. Sekarang kita melanjut ke pelestarian hewan dan tumbuhan. Kira upaya Jadi ada Palestina pelestarian itu loh hewan sih. dan tumbuhan itu secara dua cara. Jadi ex situ dan in situ. Perhatikan dulu. Nah, pelestarian in situ. Kalau in Pelestarian situ, adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contoh pelestarian in situ antara lain Waka Marga Satwa, hutan lindung, dan taman nasional. nah ini maksudnya bagaimana? Jadi itu ada hewannya di situ kayak di komodo tadi loh. Jadi komodo Oh itu, iya ya. jadi dia enggak dipindah-pindah sudah. Ya di situ Iya, saja. tetap di situ loh sih. Di situ itu namanya adalah pelestarian in situ. Di situ ya, di Jadi situ. dinamakan Taman Nasional Komodo, ya kan? Kemudian kalau di kita ada di Jember itu ada di Bande Alit itu ada hutan lindung. Nah, itu sudah kawasannya itu dijaga, jadi kelestariannya dijaga sampai pernah ke Bande Alit. Loh sih pernah. Lo sesat tidak pernah. Enggak pernah, sama juga udah. Nah, Nggak Lo pernah. tidak pernah ke Bande Alit. Bande Alit itu bahkan jalannya aja itu tidak diperbaiki supaya menjaga kelestariannya hutan tersebut. Gitu. Yang pernah ke sana setiap hari itu pernah ingat Memnikma. Oh, iya. Nah, itu Memnikma itu sekarang ditugaskan mengajar di dekatnya si Bande Alit itu. Jadi dia ke sana kalau musim penghujan itu apa namanya Keren, Mbak. sangat itu apa namanya sangat terjal sekali karena sudah banyak apa namanya jalannya Jadi itu harus menjaga masih apa namanya masih terjal dan juga Emang di hutan lindung boleh dimasukin orang? enggak itu hanya di perkampungannya. Jadi belum menuju ke hutan lindung. Bahkan mau ke perkampungannya aja itu tidak boleh tidak boleh diubah-ubah, Nak. Jadi Jadinya menjaga iya, dan muridnya Memnikma itu kebersihan hanya juga, ya. 8 orang. Jadinya di sana Wow. Di mana It's di amazing. Bande Alit. Nanti kamu bisa searching Bande Alit itu di mana ya. Yang satunya adalah di Suaka Marga Kukira banyak loh sih. Ternyata sampai 50-an gitu. itu masih ternyata banyak banget. Coba sekarang yang pelestarian ex situ ini kita sudah pernah banyak ya. Iya. Pernah banyak tahu ini. Kalau ex situ. Ex situ apa lo tuh? Adapun taman Oh, in nasional situ. merupakan kawasan yang melindungi Di sini nggak keluar loh, masih pelestarian in situ. Oh, jadi ini ex situ. nah, pelestarian Ex situ berarti di luar ya. pelestarian Yang di Greven di luar psikopat. tempat. karena hewan dan tumbuhan kehilangan tempat tinggal aslinya. Nah, ini karena dia itu sudah kehilangan tempat tinggalnya. Contohnya si orang mutan tadi dipindahkan ke kebun binatang. Kemudian Ya dirawat di kebun binatang itu ya, loh sih. dirawat di kebun binatang. Menjaga kebersihan. Kalau nggak jaga kebersihan mah banjir, bah hilang langsung. Hilang kota. Kegiatan hewan maupun tumbuhan langka. Contoh pelestarian ex situ antara lain kebun botani, taman Kebun safari, botani ini yang di Jember. dan penangkaran. Oh iya kah? Demikianlah Bukan. Ya, Di Jepang kebun botani. ini adalah Kebun. ya Sharon, coba sekarang kita mau beralih ke ke pekerjaan soal dulu. Buku. Di halaman Allah. 24. Coba silakan. Halaman 24 dibuka semua. Langsung sudah.
Ya, ini tidak dinilai sama lo. Jawab bersama-sama aja ya, diskusi aja ya. Diskusi aja. Yuk, nomor 1 kita kerjakan bersama-sama. Silakan dibaca Lydia. Di buku. Ya, Lydia nggak siap. Buku paket halaman 24. Exes. Ya, ada Lydia. Coba Dani. Silakan dibaca nomor 1. Kerasin Dan, suaranya Dan, enggak usah. Iya betul Dan. Kerasin Dan. Halaman berapa tadi Lesu? Ya ampun. Dan nomor 1. Tadi 24. Halaman 24. Halaman 24 nomor 1. Dan. Pelestarian hewan secara ex situ dengan cara mendirikan taman satwa dan dapat digunakan sebagai tempat rekreasi adalah yang mana menurutnya Dani? Aku tahu nih. Yang mana ya? Coba dijawab bareng-bareng. 1, 2, 3. Semuanya jawab apa? Taman safari. Ya, taman safari. Hahaha. Safari ya. Pau jawab duluan guys. Udah disilang duluan. Nomor 2 Papau. Yuk dikerjakan bersama-sama. Langsung dibuletin di situ. Dibuletin dicentang boleh. Nomor 2 Pau. Silakan dibaca. Untuk melindungi fauna secara in situ adalah In situ. Tadi sudah ada. marga satwa. Ya betul. Suatu marga satwa. Itu kan benar. Itu kan benar. Nomor 3 Cika silakan. Kulit buaya dapat dimanfaatkan untuk membuat tas, ikat pinggang, dompet, dan lain-lain agar populasinya tidak menurun karena dimanfaatkan manusia. Hal yang harus dilakukan adalah Apa ya? Yang C. Yang C. Harus apa tadi? Kita ada membuat tempat penangkaran. Penangkaran itu Tapi adalah kalau buayanya nggak mana-mana ya apa Lesu? buaya itu gampang cara membudidayakannya. Jadi buaya itu kalau dia bertelur, telurnya itu bisa kita ambil. Nah, telurnya bisa diambil dan ditetaskan sendiri oleh manusia. Gitu. Apalagi sekarang gini, kamu kalau punya ayam, ayamnya kok nggak bertelur. Caranya gimana? Ya, misalkan disuntik sperma, bisa ya toh. Banyak sekali metode cara penangkarannya. Disuntik apa lagi? Sapi itu kalau nggak bisa, kalau hanya punya sapi betina, tidak punya sapi jantan, tapi sapi betina bisa lahir, bisa bisa hamil. Gimana caranya? Dengan cara dikawinkan, tapi kawinnya menggunakan kawin suntik namanya. Jadi disuntikin sperma, hamil. Gitu. Itu kelasi sapi. Jadi kalau proses penangkaran itu tidak perlu dipikirkan, wah nanti itu tidak mungkin berkembang biak. Nah itu tidak akan dipikirkan caranya Cikunia. Coba sekarang, berarti nomor 3 C ya. Tapi kalau tetap nggak mana Lesu? Ngeyel Cikunia. Kira kalau jadi bikin sperma atau telur. Ada dia nggak pernah. Nah, karena dia nggak pernah namanya. Iya nomor 4. Iya nomor 4. Ngapain Nege? Ayo Nia nomor 4, Cikunia nomor 4. Silakan dibaca. Tujuan pelestarian anggrek hitam dengan cara budidaya adalah mencegah kepunahan anggrek hitam. Iya, mencegah kepunahan anggrek hitam. Caranya bagaimana berarti? Pertama ya, kita nggak perlu dijabut Lesu. Ya. Nggak dijabut-jabut. Kemudian kita tidak boleh mengoleksi juga. Nah, mengoleksi tanaman langka, mengoleksi hewan langka. Nah, itu ada izinnya, Nak. Mengoleksi. Kenapa Lesu kok harus ada izin? Iya, dari pemerintah itu ada izin. Anggrek hitam sudah diatur oleh undang-undang itu. Jadinya kalau misalkan kamu berburu, kemudian berburu, nggak mungkin kan ya kelas 6 berburu ya. Jadinya kalau misalkan berburu di hutan, kemudian ketemu harimau Sumatera, akan mau dirawat sendiri, nah itu tidak boleh.
Itu tidak boleh karena itu hewan yang Jangankan mau dirawat, baru ketemu aja langsung berdiri. baru ketemu aja langsung berdiri. Sekarang nomor Langsung ke 5. langsung Ayo, Gio Langsung nomor 5. Silakan dibaca. langsung kakak langsung. Kalau suruh melihara harimau Sumatera nih ya suka hari. Nomor 5, Gio baru silakan. ketemu. Taman nasional yang menjadi habitat asli hewan pada gambar adalah Taman Nasional Komodo. Ya, Taman Nasional Komodo. Satu-satu yuk kita bahas. Taman Nasional Bunaken. Nah, itu untuk apa ya? Untuk melindungi siapa ya? Boleh ditulis di sebelahnya atau di buku boleh. Gajah. Gajah. Ada, Gajah sih. Taman Nasional ada. ada. Buaya darat. Taman Nasional Bunaken. Wah, kamu kalau mau Akuarium. Parah, Ikan. Geo Coba. sesat. Ya memang ikan kita langka. sekarang sedang coba ya kita lihat Taman Nangis, Nasional aku. Bunaken biar kamu kan walaupun tidak pergi kemana-mana. Nasional Bunaken. Ujung bulan ini buat Nah, tuh. Ini juga wonderful loh. Amazing Bunaken. Nggak pakai baju tuh. yang di bawah tuh langsung. Wow. Wah, ada iklan. Wah, iklan sesat. Maaf ya. Di Valoran nggak tuh iklannya. itu premium aja langsung. No iklan. Tapi Ini mahal. Nasional Bunaken. Taman Nasional Bunaken. Gede langsung. Kan kita nggak pernah jalan-jalan ya, jadi jalan-jalan. Apanya Laura pernah ke situ? Oh, saya tidak Lewat VR aja bang. Melindungi apa jadi? Coba. Taman Nasional gila. Bunaken Hewan di laut. bagus sekali Ini ya. kayak Raja Ampat loh langsung. Iya, kayak Raja Ampat. Biru keren. Bang. Wih, gila sih. Tapi nggak bisa renang. Lase itu tempat wisata. Ada buaya di situ. Iya, ada yang sedang Di situ ada jalan-jalan. buaya. Di sini ada buaya darat. Wih, Siapa ini itu Raja Ampat. kaget aku. Halo mas. Lase jangan dijapetin terus lah Lase. Nia mau lihat Di-skip. loh. Nah, ini. Oh, siapa ini? Jadi melindungi Wahyu. apa ya kira-kira Taman Nasional Bunaken itu? Keren banget loh. Hiu aja kan? Hewan-hewan di laut kayak ikan. Ya, Ikan hewan-hewan di juga tuh. laut. Jadi Taman Nasional Bunaken itu ada di Manado. Itu melindungi taman bawah laut. Hijau. Percuma di Tadi dia dia Lase hewannya Raja Ampat. Boleh dikunjungi, tapi tidak boleh Ditutup diapa-apakan. lagi. Raja Tapi Ampat. kan kalau mau dikunjungi harus bisa berenang dulu. Tahu nggak? ada yang melanggar Lase. Share ya kita ya. Kalau melanggar langsung Ih, didenda Kok 1 itu juta. Ada lagi sekarang. Oh, kalau Yang juga aku nggak dekat kendam. dengan kita, yang dekat dengan kita, taman nasionalnya. Namanya adalah Taman Nasional apa? Yang di Banyuwangi. Alas Alas Purwo. ya. Loh, sudah Mereka ya apa kalau bisa sembunyi ambil ikan? Rumah apung. Rumah Kenapa, apung. Tika? Ya apa kalau mereka Jika Anda stres, teriaklah. Kenapa, Ya, Ci? ya apa kalau mereka sembunyi ngambil ikan? Sembunyikan ngambil ikan. Ya, kalau kemungkinan besar penjagaannya sangat ketat ya. Kemungkinan besar penjagaannya sangat ketat. Dan itu kalau berhasil ditemukan pastinya akan mendapatkan sanksi di sana. Jadi yang kalau yang dekat sama kita itu ada Alas Purwo, Taman Nasional Alas Purwo juga di Banyuwangi. Ada juga yang di situ Bondo. Tahu? Itu Pernah lewat situ Bondo? Itu melindungi apa Lase? Purwo itu? Ya Alas Purwo. Repot Nanti sesat kamu lagi. boleh share sendiri ya. Nah, Taman Nasional Alas Purwo ini ada. Ini kalau belajar IPA jadinya lama ya.
Ini ada di Banyuwangi. Kalau gini nggak Kalau apa-apa sudah lah. nggak corona ke Tapi sana kalau ya. nggak ngapa-ngapain, jangan bosen lah. Kalau sudah Kalau dikasih coronanya tugas, berakhir, kita akan ke sana ya. Kalau gini kan sendiri ya waktunya habis. Kita lu nggak tahu. Halo, assalamualaikum. Coba Halo, kita assalamualaikum. saja. Nah, ini sudah masuk Taman Nasionalnya. Oh iya ya. Taman Nasional beda dengan hutan lindung ya. Kalau Taman Nasional itu biasanya Ada masih bisa kuntilanak. dibuat untuk Lari wisata dari- edukasi. Jadi masih bisa digunakan untuk wisata edukasi kalau di Taman Nasional. Tapi kalau hutan lindung itu benar-benar pure, dia itu tidak diapa-apakan. Gak ditebang ya? Jago. Di skip terang. Itu anaknya temannya mamanya Laura itu pernah pas mau masuk Alas Purwo sudah pingsan duluan. Mas ya. Purwo. Iya, ya namanya. Oh iya, pingsan. Gara-gara digigit kuntilanak. Wow. Nah, kemudian coba lagi kita cek lagi di Alas Purwo itu. Mau lihat lagi nanti? Gak ada PR kan lo sih? Gak ada. Ada dong. Iya lah, nanti habis Enggak. Zoom, habis Gak mau request yang gak mau request. PR-nya adalah melihat Tangan. ini kemudian mengerjakan latihan ini ya. Grab Kerjakan udah latihan emosi. sampai 825 ya. Nanti yang paling cantik, please. Enggak lah lo Di sih. dalamnya Alas Purwo itu masih ada candi-candi gitu nah. Aku mau main habis Kayak apa namanya? Ada pura-pura. muter musik. Oh, berarti bohongan ya lo sih? Kan pura-pura. Pura-pura. Ini adalah situs kawitan. Kayak apa namanya, tempatnya berdoa. Ya terus. Tadi sudah di laut, sekarang menyusuri hutan kita ya. Lo sih kalau ada yang kamu kayak pakai baju hijau-hijau gitu kayak rumput kan bisa aja kamu motong gitu, nebang. Jili, pakai jili. Masuk situ aja itu. Jili shoot. Pakai jili. Ya, nah, berarti kalau Lose nanti akan share beberapa video buat kamu biar bisa. Oh, Taman Nasional Waikambas itu yang seperti apa, gitu ya. Jadi yang Tanjung Taman Puting. Nasional Loren itu yang seperti apa, banyak taman nasional. Waikandas. Ya, kemudian nanti kalian bisa klik sendiri dan menjawab latihan halaman 24 dan 25 dikirimkan ke Google Classroom. Ya. Ya, Waikandas ini kan ya. 25 aja. Waikandas itu ya lo sih. Kemudian Waikandas. kita kan mau ulangan harian ya. Ulangan harian kan Wah, hari Kamis. Selamat harian. Hari Rabu itu pelajaran matematika langsung Sakti dari IPA ya. Karena langsung Sakti ingin memberikan kisi-kisi ulangan harian beserta soal-soal ulangan harian supaya kalian lebih siap, lebih prepare mau ulangan hariannya. Gitu ya. Oke guys. Mau makan. Kenapa? Sampai nomor 15 PR-nya. Sampai nomor 15, betul. Nomor 1 kan tadi sampai nomor 5 sudah dikerjakan. Berarti tinggal nomor 6 sampai nomor 15 saja yang belum dikerjakan. Oke? Sampai ketemu lagi hari Senin ya. Senin ulangan harian matematika. Jangan forget. Nanti Udah belajar soal-soal kemarin ya. diajarin Mama. Wah, semangat. Terima kasih ya buat Mama sudah ngajarin Jekonia. Dadah, sampai ketemu lagi hari Senin ulangan harian ya. Cek, semoga ilmunya bermanfaat. Oke.